Fakta mengejutkan dari efek rokok elektrik bagi kesehatanmu yang mengintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Ya, rokok elektrik atau orang bilangnya vape ya, seringkali dipasarkan sebagai alternatif yang lebih aman katanya dari rokok konvensional. Tapi kira-kira benar nggak nih seperti itu? Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas rokok elektrik tadi dari efek sampingnya ataupun efeknya bagi kesehatan ya, berdasarkan bukti ataupun fakta ilmiah terkini. Jadi bersiaplah untuk informasi yang mungkin akan mengejutkan teman-teman pengguna rokok elektrik. Apa sih rokok elektrik itu dan kandungannya? Nah, jadi rokok elektrik ini bekerja dengan memanaskan cairan ataupun liquid ya, yang umumnya mengandung nikotin, kemudian propilen, kemudian glikol, ya, gliserin, perasa, dan berbagai bahan kimia lainnya. Nah, proses pemanasan ini dia akan menghasilkan uap, ya, uapnya biasanya ataupun asapnya ini agak banyak ya, kemudian dihirup oleh pengguna. Nah, meskipun tidak menghasilkan tar seperti rokok konvensional ataupun rokok jadul ya, nah bukan berarti uap rokok elektrik itu aman. Nah, itu ada efek-efeknya. Nah, efek yang pertama itu kecanduan nikotin. Nah, salah satu bahaya paling signifikan dari rokok elektrik adalah kandungan nikotinnya. Nah, meskipun beberapa produk dipasarkan bebas nikotin, nah, penelitian itu menunjukkan bahwa banyak di antaranya tetap mengandung nikotin atau zat adiktif lain. Nah, yang belum tahu teman-teman, nikotin ini adalah neurotoksin kuat yang sangat adiktif, bahkan berpotensi lebih adiktif daripada nikotin dalam rokok tradisional ya. Jadi pada vape ataupun pada rokok elektrik itu agak naik sedikit levelnya. Nah, kecanduan nikotin ini tidak hanya sulit diatasi, tapi juga memiliki dampak serius pada perkembangan otak ya pada remaja, dewasa muda, mengganggu kognisi ya, memori, kemudian perhatian ya, jadi nggak bisa fokus, kemudian meningkatkan resiko gangguan mood serta adiksi terhadap zat lain. Efek yang kedua itu kerusakan paru-paru. Nah, efek rokok elektrik pada paru-paru ini jauh melampaui dari cuman iritasi tenggorokan atau batuk ringan saja ya. Jadi aerosol yang dihasilkan itu mengandung partikel-partikel ultra halus, jadi lebih halus, yang dapat menembus jauh ke dalam alveoli paru-paru. Nah, bisa menyebabkan peradangan kronis, juga bisa menyebabkan kerusakan jaringan pada saluran pernapasan ya, sistem pernapasan. Nah, teman-teman ya, kalau kondisi-kondisinya seperti bronkitis misalkan ya, bronkitis obliteran ya, ataupun popcorn lung. Nah, jadi disebabkan oleh perasa atau diasetil dan bahan kimia serupa, akhirnya merusak saluran di paru-paru ya, saluran udara kecil di paru-paru. Nah, yang kedua EVALI. Nah, jadi teman-teman ya, jadi EVALI ini kondisi pernapasan serius yang menyebabkan kerusakan paru-paru permanen dan bahkan kematian. Nah, jadi ini dikaitkan dengan liquid ya, liquid atau yang mengandung THC dan juga kandungan lainnya. Yang ketiga teman-teman, ini peningkatan risiko asma dan PPOK. Jadi iritasi dan peradangan kronis itu dapat memperburuk kondisi pernapasan yang sudah ada, atau bahkan bisa memicu ya perkembangan penyakit baru. Jadi harus memang dia dihindari. Yang keempat teman-teman, penurunan fungsi kekebalan paru-paru. Nah, jadi teman-teman ya, paparan kimia terus-menerus ya, teman-teman misalkan rutin nih pakai rokok elektrik ya, ya ini paru-paru bakal ya kekebalannya akan menurun sehingga meningkatkan risiko penyakit, entah itu karena infeksi, entah itu karena peradangan, entah itu karena virus ya. Jadi memang hati-hati. Nah, untuk efek yang ketiga itu peningkatan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, rokok elektrik ini bukan alternatif yang aman. Ya, orang bilangnya kan, oh jangan pakai rokok konvensional ya, nanti ini gampang sakit, rokok ini aja lebih sehat. Nggak ada ya, nggak ada. Jadi kesehatan jantung dan pembuluh darah pun dengan rokok elektrik itu tetap ya kena. Jadi nikotin bahkan dalam bentuk liquid pun itu teman-teman ya, vasokonstriktor kuat yang dapat meningkatkan tekanan darah, detak jantung ya. Kemudian itu bahan kimia lain di dalam rokok elektrik tadi ya, di dalam liquidnya itu bisa merusak lapisan pembuluh darah. Jadi bisa memicu peradangan sistemik, ya resiko pembekuan darah meningkat. Nah, kemudian juga bisa nanti pengerasan
pembuluh darah ya, pembuluh darahnya bisa menyempit. Nah, jadi teman-teman ya, penggunaan jangka panjang itu bisa meningkatkan resiko tetap ya penyakit jantung, stroke, ataupun penyakit kardiovaskular lainnya. Efek keempat itu potensi resiko kanker. Nah, meskipun rokok elektrik tidak menghasilkan tar seperti rokok konvensional, bukan berarti itu bebas dari resiko kanker. Aerosol rokok elektrik itu mengandung berbagai senyawa karsinogenik yang tetap berbahaya untuk tubuh kita. Misalkan formaldehida, kemudian asetaldehida, akrolein ya, dan juga logam berat seperti nikel, timbal, kromium. Nah, ini teman-teman ya, ini berbahaya. Nah, paparan yang lama ya ini bisa merusak ya DNA sel, meningkatkan resiko perkembangan ya jadi kanker. Ya, teman-teman, paru-paru, misalkan kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kandung kemih, ya pankreas. Nah, jadi teman-teman ya, ini bahaya. Nah, penelitian jangka panjang mengenai resiko kanker akibat rokok elektrik ini masih terus dilakukan ya, masih berjalan. Nah, tetapi bukti awal itu mengkhawatirkan dan tidak bisa diabaikan, teman-teman. Jadi kita harus memang waspada. Efek yang kelima itu kesehatan mulut dan gigi. Nah, kesehatan mulut dan gigi ini menjadi korban tersembunyi dari rokok elektrik. Nah, bahan kimia dalam aerosolnya itu dapat mengiritasi jaringan di gusi, menyebabkan peradangan, kemudian resesi gusi ya. Jadi meningkatkan resiko penyakit periodontal ataupun penyakit gusi. Nah, teman-teman ya, perubahan mikroorganisme dalam mulut akibat rokok elektrik itu juga menyebabkan bau mulut kronis, ya kerusakan lapisan pelindung gigi, meningkatkan giginya itu lebih lebih mudah rusak ya, kemudian mulutnya juga lebih beresiko terkena infeksi jamur, ya bakteri. Jadi memang teman-teman perlu pertimbangkan baik-baik. Efek keenam, bahaya bagi ibu hamil, janin dan anak. Nah, bagi ibu hamil ya nikotin ini bahaya sekali. Ya itu dapat melewati plasenta ya, kemudian membahayakan perkembangan otak dan juga organ janin. Nah, kemudian meningkatkan risiko kelahirannya prematur, berat badan lahir rendah, kemudian cacat lahir, ya bahkan bisa menyebabkan bayinya itu meninggal mendadak di dalam kandungan. Nah, paparan pasif ya, misalkan teman-teman nggak ngerokok nih ya, dari orang lain ataupun perokok pasif, rokok elektrik ini juga bahaya teman-teman. Ya, jadi kalau untuk anak-anak ya, ini bisa mengganggu sistem pernapasannya ya, apalagi dia masih berkembang. Efek ketujuh, perokok pasif. Nah, teman-teman ya, meskipun uap rokok elektrik dianggap kurang berbahaya dari asap rokok konvensional ataupun rokok jadul ya. Nah, orang terpapar rokok elektrik secara pasif, ya misalkan teman-teman di sebelahan ya dengan orang yang nge-vape ya. Nah, jadi teman-teman merasa nggak enakan, tegur saja ya, tegur saja. Nah, teman-teman ya, karena ini beresiko teman-teman terhirup juga nikotin ataupun bahan kimia lain yang berbahaya. Nah, apalagi kalau seandainya ada anak-anak ya, kasihan sekali. Jadi kesimpulannya, anggapan rokok elektrik adalah alternatif yang aman untuk rokok konvensional ataupun rokok jadul itu adalah mitos belaka. Alasan yang dibuat-buat ya. Alasan yang dibuat-buat untuk orang nge-vape, untuk orang ngerokok elektrik. Itu rokok elektrik itu tetap memiliki efek negatif ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi bisa bikin kecanduan nikotin, kerusakan paru-paru, ya penyakit jantung, resiko kanker, bahkan penyakit-penyakit lainnya. Cara terbaik untuk menjaga kesehatan adalah dengan tidak menggunakan rokok elektrik maupun rokok konvensional. Jadi tidak ada tapi ya. Nggak ada tapi, nggak ada tawar-tawar. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Semoga bermanfaat informasi yang diberikan. Kalau teman-teman punya pengalaman atau tips berhenti merokok, jangan ragu untuk bagikan di kolom komentar. Siapa tahu nanti ada yang membutuhkannya. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.